A. Konsep komunikasi visual. 1. Bagan proses komunikasi. Komunikasi secara singkat artinya kontak atau hubungan. Arti komunikasi lainnya adalah komunikasi massa, yaitu penyebaran informasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok sosial kepada orang banyak atau masyarakat. Unsur-unsur komunikasi antara lain: A. Sumber. B. Komunikator atau pengirim pesan, yaitu orang yang menyampaikan atau mengirim pesan. C. Pesan atau materi yang disampaikan. D. Saluran atau media yang digunakan dalam penyampaian pesan. E. Komunikan ialah orang yang menerima pesan. F. Efek atau akibat yang ditimbulkan. Penjelasan bagan komunikasi di atas sebagai berikut. Pengirim pesan menyandikan atau menyimpankan dalam sandi, berbentuk pesan, dan penyampaian dibantu dengan saluran media. Selanjutnya, isi sandi atau kode langsung diuraikan. Kemudian pesan diterima oleh penerima pesan. Ketika penerima pesan mulai menerima pesan, kemudian ia memberikan tanggapan atau jawaban dikembalikan ke pengirim suara. Balikan tanggapan ke pengirim pesan inilah yang disebut umpan balik. Perlu diketahui bahwa di dalam proses komunikasi biasanya muncul gangguan. Munculnya gangguan antara lain sebagai berikut. 1. Pesan yang disampaikan sulit dimengerti. 2. Cara penyampaiannya yang kurang tepat. 3. Pemilihan media yang tidak sesuai. 4. Kemampuan atau pengetahuan penerima pesan yang kurang. 2. Komunikasi visual. Komunikasi visual atau gambar adalah proses penyampaian informasi atau pesan menggunakan media penggambaran yang hanya terbaca oleh indera penglihatan. Secara umum, komunikasi adalah bentuk interaksi antara seseorang dengan orang lain yang bisa dilakukan untuk mengetahui apa yang ingin disampaikan, atau untuk saling mengerti keinginan satu dengan lainnya. Dunia seni rupa, komunikasi itu dilakukan melalui bahasa visual, yaitu bentuk komunikasi yang bersifat langsung dilihat dan dipahami. Tujuan komunikasi gambar dimaksudkan untuk mempercepat penyampaian pesan tanpa harus menggunakan kalimat yang panjang dan banyak. Dengan komunikasi gambar, pesan yang disampaikan lebih efektif untuk diapresiasi oleh komunikan. Komunikasi visual merupakan kombinasi dari seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, ilustrasi, dan warna. 3. Mengidentifikasi pesan dalam gambar ilustrasi. Bagian paling penting dari komunikasi gambar adalah pesan yang terkandung di dalamnya. Hal itu karena tanpa adanya pesan, sebuah gambar tidak akan berhasil menjadi perantara komunikasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah rambu-rambu lalu lintas. Tanpa membaca keterangannya, seseorang dapat langsung mengerti pesan yang terkandung di dalam gambar rambu-rambu lalu lintas tersebut. Gambar tersebut dimaknai bahwa semua pengguna jalan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, dilarang parkir di tempat tersebut. Biasanya ditempatkan di halaman sekolah, sepanjang jalan raya satu jalur, halaman perkantoran, dan lain-lain. Dimaknai bahwa semua pengendara tidak boleh melanjutkan perjalanan atau harus berhenti karena jalan yang dituju sangat berbahaya. Misalnya, jalan sebelum perlintasan jalur kereta api dan saat itu ada kereta yang baru lewat. 4. Fungsi komunikasi gambar. A. Fungsi identifikasi, yaitu mengarahkan pada pengenalan identitas. B. Fungsi informasi, yaitu memberikan pengetahuan baru. C. Fungsi promosi atau iklan, yaitu memberikan informasi, membujuk sampai mempengaruhi seseorang untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. D. Fungsi persuasi, yaitu untuk meyakinkan komunikan yang menekankan keterbukaan dan kepercayaan. E. Fungsi propaganda, yaitu berusaha mempengaruhi pandangan dan reaksi termasuk untuk pencitraan atau membangun image. 5. Mengidentifikasi pesan dalam gambar ilustrasi.
Bagian paling penting dari komunikasi gambar adalah pesan yang terkandung di dalamnya. Karena tanpa adanya pesan, sebuah gambar tidak akan berhasil menjadi perantara komunikasi. Contohnya adalah rambu-rambu lalu lintas. 6. Fungsi komunikasi gambar. Komunikasi merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang melakukan interaksi dengan orang lain melalui simbol-simbol verbal maupun non-verbal. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia atau verbal atau bahasa isyarat non-verbal. Komunikasi yang dilakukan oleh seseorang memiliki tujuan tertentu, baik untuk kepentingan pribadinya maupun kepentingan masyarakat. 15 fungsi komunikasi dalam keseharian hidup manusia. A. Menyampaikan pikiran dan perasaan. B. Berinteraksi dengan sesama. C. Memberi informasi. D. Menambah wawasan atau pengetahuan. E. Aktualisasi diri. F. Hiburan. G. Mengurangi atau menghilangkan ketegangan. H. Mengisi waktu. I. Mempengaruhi orang lain. J. Menunjukkan ikatan. K. Memelihara hubungan. L. Pengendalian. M. Motivasi. N. Mengambil keputusan. O. Meminta pertolongan. Materi mata pelajaran lain sebagai objek gambar. 1. Memiliki materi pembelajaran lain sebagai objek gambar. Dengan media gambar akan banyak naskah yang dapat dijelaskan dengan ringkas. Contoh 1. Kaitan mata pelajaran seni rupa bahasa Indonesia ditunjukkan dengan membuat ilustrasi pada cerita rakyat. 2. Kaitan mata pelajaran seni rupa dengan sejarah. Mata pelajaran sejarah banyak memanfaatkan gambar berupa foto menjelaskan kejadian yang berlangsung dalam sejarah. Misalnya untuk menjelaskan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 digunakanlah foto-foto bersejarah terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Materi mata pelajaran yang akan dijadikan objek gambar. A. Mata pelajaran sejarah sebagai objek gambar. 2. Karya tersebut menunjukkan keterkaitan antara karya sastra dan mata pelajaran sejarah. Objek karya adalah adegan relatif Buddhiswasta sedang diserang kaum Mataram dan pasukan setan di Candi Borobudur, Jawa Tengah. Pembuat sketsa relatif adalah F.C. Selven. B. Mata pelajaran seni tari sebagai objek gambar. C. Mata pelajaran biologi sebagai objek gambar. C. Membuat ilustrasi deskriptif. 1. Mengenal ilustrasi deskriptif. Tujuan utama ilustrasi adalah untuk memperkuat, memperjelas, memperindah, dan mempertegas cerita tersebut. Ilustrasi berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Ilustrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti gambar, foto, lukisan untuk memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya, seperti gambar, desain, atau diagram untuk penghias atau halaman sampul dan sebagainya. 2. Tujuan gambar ilustrasi. Tujuan gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. A. Memperjelas isi pesan yang terkandung dalam teks. B. Mempertegas alur dan informasi yang akan disampaikan. C. Menambah nilai artistik. D. Memudahkan pemahaman. E. Mengisi kekosongan tata letak atau memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, komunikatif, dan lebih mudah untuk memahami pesan yang sedang dibaca. F. Merangsang imajinasi pembaca. G. Memberikan gambaran yang tidak bisa dicapai dengan tulisan. H. Menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang terbatas. 3. Fungsi gambar ilustrasi. A. Fungsi ekspresif. Dapat menyatakan dan memperlihatkan suatu maksud menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga akan mudah dipahami dengan cepat.
B. Fungsi analitis atau struktural. Fungsi analitis atau struktural menunjukkan rincian bagian satu dengan bagian lain secara detail sehingga juga akan mudah dipahami. C. Fungsi kualitatif. Fungsi kualitatif pada gambar ilustrasi yang bisa digunakan. D. Fungsi deskriptif. Fungsi deskriptif artinya ilustrasi dapat menggantikan uraian naratif dan verbal yang menguraikan atau menggunakan kalimat panjang atau menjelaskan suatu ilustrasi deskriptif berfungsi mengganti uraian teks, cerita, atau tulisan yang sangat panjang. 4. Peran gambar ilustrasi. Ilustrasi merupakan sebuah seni yang mempunyai peran serta tujuan dalam menyampaikan suatu maksud tertentu guna menerangkan peristiwa yang terjadi. Peran ilustrasi antara lain sebagai berikut. A. Menarik perhatian pembaca. Sebuah majalah atau buku yang tidak disertai dengan gambar ilustrasi akan dianggap kurang menarik dan mengurangi minat para pembaca untuk membacanya. Sebaliknya, majalah atau buku yang memuat gambar-gambar ilustrasi yang menarik akan semakin menambah minat pembaca untuk membacanya. B. Memudahkan pembaca untuk membaca teks dengan jelas. Gambar ilustrasi dalam sebuah cerita memudahkan pembaca memahami teks dengan lebih jelas. C. Mengungkapkan makna teks atau informasi. Ilustrasi berperan memberikan gambaran secara visual isi sebuah tulisan terkait cerita yang disampaikan. Karakteristik pada gambar memberikan sebuah informasi dalam bentuk tertulis kemudian mewakilinya dengan gambaran visual yang sesuai. D. Memudahkan memahami suatu penjelasan atau keterangan dari sebuah tulisan. Dengan adanya ilustrasi, setiap pembaca akan mudah dan memahami penjelasan atau keterangan tulisan tersebut. Agar pembaca memahami peristiwa tersebut, maka dibutuhkan ilustrasi untuk menggambarkan kronologi atau urutan kejadian kriminal tersebut. E. Sebagai alat informasi. Ilustrasi digunakan sebagai alat untuk mendokumentasikan dan menjelaskan secara lengkap subjek suatu ilmu pengetahuan. Ilustrasi anatomi tubuh digunakan untuk menjelaskan bagian-bagian tubuh manusia beserta nama anggota tubuh tersebut dalam bahasa Latin. Ilustrasi dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami. F. Sebagai alat untuk bercerita. Untuk membuat sebuah ilustrasi, maka perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara teks dan gambar. Penulis juga harus cermat dalam memilih apakah gambar tersebut membantu menjelaskan secara detail pemaparan naskah atau hanya membantu menghasilkan narasi yang menarik. G. Sebagai alat persuai. Ilustrasi dalam periklanan juga direncanakan secara matang agar mampu memengaruhi konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Tujuannya untuk membantu menyampaikan pesan dari sebuah produk kepada konsumen. H. Sebagai identitas. Peran ilustrasi banyak digunakan di media retail dan promosi, sehingga akan memberikan dampak visual terkait dengan informasi dan promosi dari sebuah produk maupun jasa. Dengan adanya ilustrasi, akan membuat sebuah produk lebih menarik dan dapat meningkatkan ketertarikan konsumen. 5. Langkah-langkah menggambar ilustrasi. 1. Persiapan bahan dan alat. 2. Penentuan tema. 3. Pembuatan sketsa. 4. Penyempurnaan gambar. 6. Mengupas konsep karya berupa proposal pembuatan karya ilustrasi deskriptif. Pendahuluan diisi dengan uraian mengenai proposal konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif. B. Tema diisi dengan materi mata pelajaran lain yang dipilih untuk dibuat karya ilustrasi deskriptif. C. Tujuan diisi dengan tujuan pembuatan karya.
Model atau bentuk objek karya ilustrasi deskriptif yang diambil dilengkapi dengan 1. Konsep karya, 2. Deskripsi karya, 3. Teknik, 4. Alat dan bahan, Jadwal pembuatan, F. Susunan anggota kelompok, 1. Ketua, 2. Sekretaris, 3. Pembuatan karya, 4. Pembuat laporan, 5. Seksi dokumentasi, 6. Narasumber diisi oleh guru materi, G. Penutup, D. Menyusun portofolio karya. Portofolio merupakan kumpulan dari beberapa bukti belajar atau hasil karya atau proses pembuatan sebuah karya yang telah dilakukan seseorang dan didokumentasikan agar dapat dilihat secara jelas perkembangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Cara membuat portofolio adalah sebagai berikut. 1. Membuat daftar isi portofolio. 2. Membuat kerangka portofolio. 3. Melampirkan data dari pemilik. 4. Menguraikan tujuan dan pencapaian. 5. Menguraikan proses pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 6. Melampirkan foto proses, sketsa, dan konsep pembuatan karya ilustrasi deskriptif. 7. Melakukan uji publik dengan mengundang guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk melakukan penilaian. Publikasi karya. 1. Publikasi karya seni merupakan kegiatan untuk menyajikan atau mempresentasikan karya seni rupa untuk dinikmati masyarakat luas dan melihat umpan balik dari karya yang diciptakan pembuatnya. Proses menyajikan karya dikenal dengan nama kegiatan pemeran. Penyajian karya yang dinamakan content creator, orang yang melihat dan menikmati karya seni yang dinamakan apresiator atau penikmat seni. Apresiasi adalah komunikasi antara content creator dan apresiator dan berbagai pengalaman dalam upaya untuk memahami berbagai benda atau hasil karya serta sehingga terjadi kepekaan akan nilai-nilai keindahan yang terkandung di dalamnya. Fungsi publikasi karya. Selain media penyampaian dan pesan, mengetahui maupun media hiburan dan menjual karya. Model publikasi karya seni rupa. Publikasi seni rupa dapat dikategori dalam 2 format sebagai berikut. A. 1. Media online, yaitu menyajikan karya langsung kepada publik dengan waktu dan tempat yang sudah disampaikan sebelumnya. Contoh kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemeran karya seni tugas akhir semester genap di sekolah. 2. Pemeran karya seni di galeri, balai desa, dan kantor pemerintah. 3. Bazar di sekolah, alun-alun, pasar, dan pusat keramaian lainnya. B. Media online, yaitu menyajikan karya dalam bentuk virtual di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Siapkan rancangan materi dan teknik publikasi karya. Tujuan kegiatan publikasi karya sebagai media untuk menunjukkan hasil pembelajaran sepanjang tahun ajaran. Proposal adalah rancangan yang dituangkan dalam bentuk tulisan berisi rancangan kegiatan yang dijelaskan secara sistematis dan terperinci yang akan menjadi dominan untuk melaksanakan kegiatan. Proposal kegiatan publikasi karya disusun berdasarkan unsur-unsur berikut. A. Judul proposal. B. Latar belakang kegiatan. C. Nama kegiatan. D. Tema kegiatan. E. Tujuan kegiatan. F. Tujuan kegiatan. G. Saranan promosi. H. Estimasi anggaran. I. Penutup. C. Susunan panitia. A. Persiapan yang biasa dilakukan untuk proses publikasi karya adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan daftar karya yang akan dipublikasikan. 2. Mengumpulkan foto dokumentasi pembuatan karya. 3. Melengkapi foto portfolio. 4. Pembuatan proposal kegiatan. 5. Merancang poster sebagai media promosi publikasi karya.
B. Merancang poster publikasi. Sebuah poster dipajang di tempat-tempat strategis agar mudah dibaca sehingga orang-orang yang melihat poster tersebut akan berbondong-bondong mendatangi tempat tersebut untuk menyaksikan acara yang ditawarkan. Poster digunakan sebagai media promosi berkegiatan, poster niaga, poster layan masyarakat. Sebuah poster memiliki ciri khas utama yaitu berbentuk dari komposisi gambar dan huruf dalam ukuran yang cukup besar dengan warna yang dibuat mencolok sesuai dengan tujuan untuk mencari perhatian khalayak. C. Unsur-unsur merancang poster publikasi karya. 1. Adanya tema dan tujuan publikasi karya. 2. Memiliki pesan singkat, padat, impresif, dan dibuat dengan kalimat yang mudah diingat. 3. Dilengkapi gambar yang sesuai dengan tema dan tujuan publikasi karya. 4. Memiliki komposisi huruf yang disusun dengan baik. 5. Menggunakan warna yang terang dan mencolok. D. Tahapan pembuatan poster. 1. Membuat foto karya tugas dalam beberapa sudut pengambilan gambar atau angel. 2. Pilih salah satu yang terbaik untuk bahan gambar dalam poster yang akan dibuat. 3. Atau foto tersebut digambar ulang sebagai sebuah sketsa ukuran besar. 4. Buat sketsa alternatif yang berisi komposisi gambar dan huruf sesuai dengan tema dan tujuan publikasi karya yang dikerjakan. 5. Pilih satu yang terbaik, kemudian dipindahkan sketsa tersebut ke atas kertas gambar selanjutnya. Gambar diwarnai menggunakan cat poster, yaitu bahan pewarna yang memiliki saturasi warna lebih terang dan mencolok. Tujuannya untuk memperindah poster tersebut agar memancing perhatian publik. 6. Jika memungkinkan, poster juga dapat diolah menggunakan perangkat lunak komputer dengan program CorelDRAW. 7. Setelah selesai dibuat, poster dapat langsung dipajang di tempat-tempat strategis, misalnya di kantin, di gerbang sekolah, di ruang guru, ataupun di papan pengumuman sekolah. Pelaksanaan publikasi karya. A. Perencanaan meliputi pembuatan proposal kegiatan. B. Persiapan meliputi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang dibuat pada proposal kegiatan. C. Pelaksanaan sesuai jadwal dan tempat yang ditetapkan.